Sadar nak, aku ini ibu mertuamu. Halah ibu, jangan pura-pura seperti Kirana deh. Aroma alkohol yang menyengat menusuk hidungku. Bayu, menantuku, benar-benar mabuk berat. Nyalakan lampunya, Bayu. Tidak mau. Gelap-gelap begini kan lebih enak. Aku kangen sekali sama kamu. Bibir Bayu menyentuh leherku. Seluruh tubuhku bergidik. Tidak boleh. Kirana sedang di Jepang. Aku tahu. Justru karena itu aku makin rindu. Sudah seminggu kita tidak bertemu kan? Pelukannya yang erat memerangkapku sepenuhnya. Dadanya yang bidang, kehangatan tubuh seorang pria muda. Bayu, tolong, sadarlah. Tapi suaraku terdengar semakin lemah. Dan jauh di dalam hati, aku tahu apa yang sebenarnya kuinginkan. Saat itu juga, aku merasakan sesuatu yang luar biasa besar dan keras menekan tubuhku. Astaga. Malam itu, di dalam kamar putriku sendiri, sesuatu yang tak terbayangkan telah dimulai. Namaku Laras. Usiaku tahun ini 55 tahun. Sudah 7 tahun sejak suamiku tiada. Aku melahirkan Kirana saat usiaku 25 tahun, dan hanya dialah satu-satunya anak yang kumiliki. Setelah suamiku meninggal, aku tinggal sendirian di sebuah apartemen kecil. Hingga suatu hari, Kirana datang berkunjung. Putriku yang kini berusia 34 tahun itu bekerja sebagai seorang instruktur yoga. Suaminya, Bayu, berusia 36 tahun dan menjabat sebagai manajer di sebuah perusahaan IT. Mereka adalah keluarga kecil yang bahagia bersama satu putri mereka yang masih SMA. Bu, bagaimana kalau ibu tinggal bersama kami saja? Bujuknya. Di rumah kami yang baru disentul ada satu kamar kosong di lantai bawah. Awalnya aku menolak. Aku tidak mau merepotkan. Tapi karena Kirana terus memaksa, akhirnya aku luluh dan pindah ke rumah mereka. Bayu adalah menantu yang sangat baik dan perhatian. Perawakannya tinggi tegap, sekitar 180 cm, dengan wajah yang tampan. Saat membantuku memindahkan barang-barang, ia tak henti-hentinya tersenyum dan memintaku untuk merasa nyaman. Aku merasa lega. Putriku telah menemukan pria yang tepat. Kehidupan baruku pun dimulai. Aku menyiapkan sarapan setiap pagi, membereskan rumah di siang hari, dan menghabiskan waktu bersama keluarga di malam hari. Semuanya terasa damai. Namun, ada satu masalah kecil. Setiap malam, aku sering mendengar suara-suara dari lantai 2, dari kamar tidur putriku dan suaminya. Aku tahu, itu adalah hal yang wajar bagi pasangan muda. Tapi mendengar suara-suara itu membuatku sering terjaga hingga larut malam. Selama 7 tahun menjanda, aku telah melupakan, atau lebih tepatnya, berusaha keras untuk melupakan perasaanku sebagai seorang wanita. Tapi suara-suara itu perlahan membangkitkan sesuatu yang telah lama tertidur di dalam diriku. 3 bulan setelah aku pindah, suatu Jumat malam, Kirana memberitahu dengan gembira bahwa ia dan putrinya, Sinta, akan pergi berlibur ke Jepang minggu depan. Liburan sekolah telah tiba, dan Sinta merengek ingin pergi ke Osaka. Mereka berencana berangkat Senin pagi dan kembali hari Jumat. 4 malam. Aku sedikit khawatir. Rasanya tidak enak meninggalkan Bayu sendirian di rumah. Tapi Kirana meyakinkan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Bayu lagi sibuk sekali, Bu. Ada proyek besar. Paling cepat dia pulang jam 11 malam. Lagi pula, ada ibu di rumah, jadi dia tidak akan kelaparan, katanya sambil tertawa. Senin subuh, aku mengantar mereka sampai teras. Kirana memelukku erat. Hati-hati di jalan ya, pesanku. Titip Mas Bayu ya, Bu, katanya. Maka, tinggallah aku dan Bayu berdua di rumah besar itu. Hari pertama berjalan lancar. Bayu berangkat pagi-pagi sekali dan baru pulang lewat jam 11 malam karena lembur. Hari kedua pun sama. Pagi itu ia bilang ada presentasi penting di kantor. Hingga malam tiba, ia tak kunjung pulang. Sore harinya ia sempat menelepon, memberitahu akan ada acara makan-makan di kantor dan mungkin akan pulang larut. Aku menunggunya sambil menyiapkan makan malam, tapi akhirnya aku makan sendirian. Setelah mencuci piring dan membereskan ruang tamu yang sedikit berantakan, tiba-tiba aku teringat sesuatu. Aku sudah beberapa hari tidak membersihkan kamar Kirana. Meskipun putriku sudah merapikannya sebelum pergi, aku yakin debu sudah mulai menumpuk. Aku melirik jam, sudah pukul 12 malam. Kamar Bayu ada di ujung lorong lantai 2, sementara kamar Kirana tepat di sebelah tangga. Aku mengambil peralatan bersih-bersih dan naik ke atas.
Aku membuka pintu kamar Kirana. Ruangannya cukup rapi. Aku hanya perlu mengelap debu saja. Aku mulai membersihkan, mulai dari bawah tempat tidur, meja rias, hingga kusen jendela. Mungkin sekitar 30 menit aku di sana. Setelah selesai, tubuhku terasa lelah. Sejak pagi aku belum berhenti bergerak. Mencuci, berbelanja, memasak. Usia memang tidak bisa bohong. Duduk sebentar saja, pikirku. Aku duduk di tepi ranjang Kirana. Empuk sekali. Hanya 5 menit berbaring sebentar, gumamku pada diri sendiri. Aku merebahkan tubuhku. Langit-langit kamar terlihat begitu menenangkan. Aku memejamkan mata, hanya berniat istirahat sejenak. Tapi rasa lelah yang luar biasa, ditambah dengan empuknya ranjang ini, membuatku terlelap begitu saja. Entah sudah berapa lama aku tertidur. Aku tidak bermimpi apa-apa. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang aneh. Sebuah kehangatan di punggungku, dan sebuah sentuhan lembut yang merayap di tubuhku. Dalam kesadaranku yang masih samar, sensasi itu perlahan menjadi semakin jelas. Seseorang sedang memelukku dari belakang. Lembut, hati-hati, hangat, namun terasa asing. Perlahan, aku membuka mata. Dalam kegelapan, aku hanya bisa melihat samar-samar langit-langit kamar. Di mana ini? Ah, benar, ini kamar Kirana. Ingatanku kembali. Aku ketiduran saat sedang bersih-bersih. Jam berapa sekarang? Saat aku hendak bergerak, aku menyadari sesuatu. Ada kehangatan lain di punggungku, kehangatan tubuh seseorang, dan sebuah tangan melingkar di pinggangku. Jantungku serasa berhenti berdetak. Perlahan, sangat perlahan, aku mulai memahami situasinya. Aku berada di ranjang Kirana, dan di belakangku ada seseorang. Aroma alkohol yang menyengat menusuk hidungku, dan suara napas yang berat. Bayu. Seluruh tubuhku membeku. Aku tak bisa bergerak. Tangan Bayu dengan lembut mengelus pinggangku. Aku harus bicara. Sekarang juga. Tapi mulutku terkunci. Aku terlalu terkejut. Gerakan tangannya begitu familiar. Gerakan seorang suami pada istrinya. Ia mengira aku adalah Kirana. Tentu saja. Ia mabuk, dan ini gelap. Ia pasti mengira wanita yang tidur di ranjang istrinya adalah istrinya sendiri. Aku harus bicara. Tapi bagaimana? Apa yang akan terjadi jika aku bicara? Betapa terkejutnya dia nanti. Wajah paniknya terbayang di benakku. Lalu apa yang harus kukatakan? Bagaimana kami akan saling bertatap muka setelah ini? Pikiran-pikiran itu berkecamuk di kepalaku. Sementara itu, tangannya terus bergerak. Ia mendekatkan wajahnya ke telingaku. Aku bergidik. Seluruh tubuhku merinding. Aroma alkoholnya semakin pekat. Tidak boleh. Ini tidak boleh terjadi. Batinku menjerit. Tapi tubuhku berkata lain. Sudah 7 tahun. 7 tahun aku tidak pernah merasakan kehangatan seperti ini. Aku lupa rasanya disentuh oleh seorang pria. Dan kini tubuhku bereaksi. Jantungku berdebar kencang. Tiba-tiba, aku merasakan sesuatu yang luar biasa besar dan keras menekan punggung bawahku. Aku terkesiap dalam hati. Astaga, apa ini? Ukurannya. Sama sekali tidak bisa dibandingkan dengan almarhum suamiku. Begitu dominan. Aku bingung. Terkejut, panik, tapi sejujurnya. Ada sedikit rasa penasaran. Jantungku berdebar liar, tubuhku mulai gemetar. Aku sadar, jika ini terus berlanjut, sesuatu yang tak terbayangkan akan terjadi. Aku harus bicara. Sekarang juga. Tapi aku tak bisa. Atau mungkin, aku tidak mau. Tanpa sadar, kakiku yang tadinya tegang kini mulai rileks. Sudah lama sekali aku tidak merasakan ini. Aku mencengkeram bantal dengan erat. Tidak. Tapi tubuhku sudah pasrah, menerima kehangatannya, napasnya, segalanya. Gairahku sebagai seorang wanita, sensasi bahwa aku masih hidup, kini bangkit kembali. Gerakan Bayu menjadi semakin liar, dan akhirnya, ia mencapai puncaknya. Aku pun ikut bersamanya. Seluruh tubuhku bergetar hebat, kepalaku terasa kosong, dan di depan mataku seolah ada kembang api yang meledak. Gelombang kenikmatan itu datang dan pergi, meninggalkan jejak yang begitu dalam. Bayu terengah-engah, lalu membenamkan wajahnya di punggungku. Tak lama kemudian, napasnya menjadi teratur. Ia tertidur. Aku tetap membeku di tempat tidur. Apa yang baru saja kulakukan?
Setelah yakin ia benar-benar terlelap, dengan sangat hati-hati aku bangkit. Kakiku gemetar. Aku memungut pakaianku dan keluar dari kamar, menutup pintu sepelan mungkin. Aku harus segera mandi, tapi kakiku tak sanggup berjalan dengan benar. Sesampainya di kamarku di lantai bawah, aku langsung masuk ke kamar mandi. Aku tak berani menatap cermin. Aku menyalakan shower. Air dingin mengguyur tubuhku. Tapi aku tahu, air ini tak akan bisa membersihkan hatiku. Aku menangis di bawah shower. Aku telah melakukan hal yang tak termaafkan dengan menantuku sendiri. Seharusnya aku bicara. Sejak awal. Saat tangannya pertama kali menyentuhku, seharusnya aku berkata, "Bayu, ini ibu." Tapi aku tidak melakukannya. Dan inilah akibatnya. Bayu tidak tahu apa-apa. Ia mengira ia baru saja bercinta dengan istrinya. Besok pagi, ia akan bangun dan sadar bahwa Kirana tidak ada di sampingnya. Ia akan berpikir, "Oh, iya, Kirana kan sedang di Jepang." Dan ia akan terus percaya bahwa malam itu adalah malam yang indah bersama istrinya. Bagaimana aku harus menghadapinya besok pagi? Bagaimana aku harus menatap wajahnya? Aku menarik selimut menutupi seluruh tubuhku dan menangis tanpa suara. Tapi anehnya, di tengah rasa bersalah dan penyesalan, tubuhku masih mengingat sensasi tadi. Sensasi yang tak pernah kurasakan bersama almarhum suamiku. Sensasi menjadi seorang wanita seutuhnya. Pagi harinya, aku terbangun dengan mata bengkak. Aku hanya tidur beberapa jam. Aku mencoba bersikap senormal mungkin. Saat aku sedang menyiapkan sarapan, terdengar langkah kaki menuruni tangga. Bayu. Jantungku berdebar kencang. "Pagi, Bu. Pagi, Bayu. Ayo sarapan." Aku tak berani menoleh. Kami makan dalam diam. Suasana begitu canggung. "Bu," panggilnya tiba-tiba. Aku terkejut. Tadi malam, sepertinya saya mimpi aneh. Wajahnya terlihat bingung dan sedikit memerah. "Mimpi?" "Iya. Aneh sekali. Rasanya nyata sekali." "Mungkin karena kamu terlalu banyak minum," kataku, mencoba terdengar santai. "Iya mungkin, Bu. Mungkin hanya mimpi." Ia bergumam pada dirinya sendiri. Aku menghela napas lega, tapi aku juga bisa melihat keraguan di matanya. Beberapa hari berikutnya terasa seperti di neraka. Kami saling menghindar. Hingga suatu malam, saat kami sedang mencuci piring bersama di dapur yang sempit, ia tiba-tiba memegang lenganku. "Bu, saya mau tanya sesuatu." Wajahnya begitu dekat. Malam itu, apa benar hanya mimpi? Rasanya aneh sekali. Sangat nyata. Dan ada aroma parfum ibu, bukan parfum Kirana. Aku membeku. Ia tahu. Atau setidaknya ia curiga. "Bayu, itu." Tiba-tiba ponselnya berdering. Kirana. Ia mengangkat telepon dengan senyum cerah, seolah tak terjadi apa-apa. Setelah selesai, ia kembali menatapku. Wajahnya terlihat rumit. "Maaf, Bu. Lupakan saja pertanyaan saya tadi. Malam itu, aku tahu." Meskipun ia tidak yakin, sebuah benih kecurigaan telah tertanam. Dan aku juga tahu, malam itu telah mengubah segalanya di antara kami. Keesokan harinya, Kirana pulang. Ia bercerita dengan gembira tentang liburannya. Ia memeluk Bayu dengan mesra. Aku hanya bisa menatap mereka dengan hati yang hancur. Malam itu, aku kembali mendengar suara-suara dari kamar mereka. Kali ini, rasanya jauh lebih menyakitkan. Aku tahu, aku cemburu. Aku cemburu pada putriku sendiri. Beberapa minggu kemudian, suatu sore saat Kirana sedang pergi, tinggallah aku dan Bayu berdua di rumah. "Bu," panggilnya. "Malam itu, bukan mimpi kan?" tanyanya lagi. Kali ini, aku tak bisa mengelak. Aku hanya bisa menunduk. "Maafkan aku, Bayu." "Tidak, Bu." Ia mendekat dan memegang tanganku. Sejujurnya, saya tidak menyesal. Malam itu, rasanya berbeda. Lebih menyenangkan daripada dengan Kirana. Wajahnya memerah saat mengatakannya. "Apa? Ibu juga merasakan hal yang sama?" Aku tak bisa menjawab, tapi keheninganku adalah sebuah jawaban. Ia melangkah lebih dekat. "Bu, sekali lagi saja, hanya untuk memastikan." Wajahnya mendekat. Seharusnya aku menolaknya, tapi aku tak sanggup. Bibir kami bertemu. Dan malam itu kami kembali mengulang kesalahan yang sama, tapi kali ini dengan kesadaran penuh.
Hubungan terlarang kami terus berlanjut. Setiap kali Kirana pergi, kami akan mencari kesempatan. Rasa bersalah ini membunuhku perlahan. Tapi gairah ini membuatku merasa hidup. Hingga suatu hari, Kirana memberitahu sebuah kabar. Bu, aku hamil. Duniaku runtuh. Anak Bayu dan Kirana. Aku menatap Bayu yang berdiri di sampingnya. Wajahnya pucat pasi. Kami berdua tahu, ini adalah akhir dari segalanya. 6 bulan kemudian, Kirana melahirkan seorang putra. Aku datang ke rumah sakit. Kirana menyerahkan bayi mungil itu padaku. Coba gendong, Bu. Mirip Mas Bayu, kan? Aku menggendong bayi itu. Bayi dari menantuku, pria yang telah tidur denganku. Aku menatap Bayu. Matanya menyiratkan rasa terima kasih, sekaligus permohonan maaf yang mendalam. Aku hanya bisa mengangguk kecil. Tidak apa-apa. Semuanya sudah berakhir. Rahasia ini akan kami bawa sampai mati. Dan melihat bayi ini tumbuh bahagia adalah satu-satunya penebusan dosa yang bisa kami lakukan.